Pemirsa, Partai Golkar PAN bergabung bersama PKB dan Gerindra mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Ya pemirsa, keempat partai baru saja menandatangani kesepakatan koalisi di Gedung Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta, dan kita akan menyapa langsung rekan Yasmin Atani yang saat ini berada di lokasi. Selamat siang rekan Yasmin, bagaimana hasil pertemuan koalisi Prabowo? Ya, selamat siang para analisa dan juga pemirsa. Tadi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat digelar ini deklarasi dari sejumlah ketua umum partai, yakni Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode 2024 hingga 2029. Adapun tadi deklarasi diawali dari pernyataan dukungan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang menyebutkan bahwa sosok Prabowo Subianto ini merupakan pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang begitu kuat, dan juga yakin bahwasanya nanti dalam kepemimpinan Prabowo jika terpilih menjadi presiden ini mampu menjadikan Indonesia lolos dari middle income trap menjadi negara maju. Kemudian selain daripada itu pun tadi Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa saat ini komunikasi dari total ada 4 partai yang mendukung Prabowo Subianto, tentunya selain Gerindra yakni PKB, kemudian Golkar dan juga PAN. Ini mereka memiliki komunikasi yang begitu baik dan juga begitu efektif untuk menyukseskan Prabowo Subianto agar terpilih menjadi presiden periode 2024 mendatang. Kemudian setelah itu maksud kami dilanjutkan dengan pemberian dukungan atau pernyataan dukungan dari Ketua Umum Partai PAN, maksud kami dari PAN Zulkifli Hasan, yang menyebutkan bahwa Partai PAN sudah bersama Prabowo Subianto selama 10 tahun dan juga optimis bahwasanya Prabowo Subianto bisa melanjutkan perjuangan dari presiden saat ini, Presiden Joko Widodo, untuk Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur bagi masyarakat. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar, yang tadi juga memberikan sambutannya terhadap kedua partai baru ini yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia, dan berharap agar deklarasi ini sebagai sosok nyata yang mampu membangkitkan pada kader partai untuk menyukseskan Prabowo Subianto menjadi calon presiden di tahun 2024 mendatang. Kemudian setelah itu pun Prabowo Subianto ini memberikan sambutan dan juga berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada para kader partai dan juga masyarakat yang telah mendukungnya untuk berjuang menjadi presiden di periode 2024 mendatang, dan juga Prabowo ini bertekad untuk tidak mengecewakan partai pendukung dan juga harapan masyarakat Indonesia. Pramalista. Sementara itu Yasmin, dari keempat partai ini apakah sudah ada kisi-kisi ataupun bocoran untuk calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo nanti? Ya, Alisa dan juga pemirsa, tadi sempat pada sesi konferensi pers ditanyakan oleh salah satu media begitu ya kepada Prabowo Subianto terkait dengan siapa yang nanti akan mendampinginya menjadi bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Namun Prabowo menjawab bahwasanya terkait hal tersebut ini nanti akan terus berdiskusi dan juga musyawarah lebih lanjut dengan para partai pendukung begitu ya. Total ada 4 partai saat ini untuk menentukan siapa nanti tokoh yang dirasa tepat untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Yasmin Ataniela atas informasinya. Kami masih menanti informasi terbaru dari Anda, dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, buntut kisruh kasus dugaan pelecehan, organisasi Miss Universe International memutuskan kontrak dengan pemegang lisensi Miss Universe Indonesia, PT Capella Swastika Karya. Perusahaan milik Poppy Capella ini dinilai tidak mematuhi standar dan etika yang telah disepakati. Melalui akun Instagram @MissUniverse, organisasi Miss Universe International menyatakan sikap atas kisruh kasus pelecehan di salah satu franchise-nya, yaitu Miss Universe Indonesia. Kontrak dengan pemegang lisensi Miss Universe Indonesia, PT Capella Swastika Karya, diputus karena dinilai tidak memenuhi standar dan etika yang sudah disepakati. Meski demikian, Miss Universe International akan membuat pengaturan terkait keikutsertaan pemenang Miss Universe Indonesia 2023 di ajang internasional di El Salvador November mendatang. Di sisi lain, pemilihan Miss Universe Malaysia 2023 yang lisensinya juga dipegang PT Capella Swastika Karya ikut dibatalkan imbas dari kisruh kasus dugaan pelecehan seksual ini.
Itu pemirsa, sebelum pemutusan kontrak, National Director dan pemilik lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, memberikan pernyataan tertulis menyikapi polemik yang tengah bergulir. Poppy mengaku tidak terlibat dalam proses body checking yang diduga mengandung pelecehan. Ia menuding pemberitaan negatif dibuat oleh pihak yang ingin mengambil alih lisensi. Poppy juga akan menuntut balik terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Ya, sementara itu pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil finalis Miss Universe Indonesia 2023 dalam dugaan pelecehan di acara tersebut. Sementara Menparekraf Sandiaga Uno meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Polda Metro Jaya terus menyelidiki dugaan pelecehan dalam ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023. Dalam waktu dekat, penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil korban untuk dimintai keterangan. Dalam penyelidikan kasus ini di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hengki Haryadi menyebut akan melibatkan saksi ahli termasuk digital forensik terkait laporan dugaan pelecehan dalam acara Miss Universe 2023. Dalam waktu dekat, kita akan periksa korban dulu. Kemudian pelapor kita akan periksa, apabila ini memenuhi delik ataupun perbuatan pidana tentunya akan kita tidak lanjuti sampai menemukan siapa tersangka. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menerjunkan tim untuk menangani dugaan pelecehan seksual terhadap peserta Miss Universe Indonesia 2023. Sebab menurut Sandiaga, ajang seperti ini merupakan bagian promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang harus dilaksanakan dengan baik. Sebelumnya, polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dalam kasus dugaan pelecehan yang dialami oleh peserta ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023. Sementara terkait korban yang mengalami trauma, Polda Metro Jaya akan bekerja sama dengan Kementerian PPA untuk melakukan pendampingan. Dari Jakarta dan Surakarta, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang HUT RI ke-78, sejumlah tempat pernak-pernik kemerdekaan mulai ramai diburu pembeli, salah satunya di Pasar ASMK Jakarta Barat. Sejak 1 bulan terakhir, Pasar ASMK Jakarta Barat ramai didatangi pembeli untuk berburu pernak-pernik kemerdekaan. Beragam hiasan pernak-pernik kemerdekaan yang dijual mulai dari baju, stiker, umbul-umbul, bendera plastik hingga bendera kain berukuran kecil dan besar. Harganya yang murah dan produk yang beragam menjadikan kawasan Pasar ASMK masih menjadi favorit warga untuk berburu hiasan pernak-pernik kemerdekaan. Sejumlah pedagang mengaku alami kenaikan omset hingga 50% selama jelang momen perayaan kemerdekaan Indonesia. Dan pemirsa, untuk melihat seberapa besar antusias warga berburu atribut kemerdekaan, kami sudah terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat di Pasar ASMK Jakarta Barat. Selamat siang, Rahmat. Ini kira-kira pernak-pernik apa yang paling banyak dibeli sama masyarakat, Rahmat? Ya, baik, selamat siang Pram, Arlisa dan juga pemirsa. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, sejumlah tempat pernak-pernik kemerdekaan ini mulai ramai diburu masyarakat. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Pasar ASMK Jakarta Barat yang menjual beragam hiasan pernak-pernik kemerdekaan. Mulai dari baju, lalu juga ada stiker, bendera plastik, umbul-umbul hingga bendera kain dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Arlisa tadi, apa saja yang paling banyak dibeli oleh masyarakat di Pasar ASMK Jakarta Barat ini? Yang paling banyak diburu oleh masyarakat saat ini adalah bendera merah putih. Lalu juga ada baju yang juga kebanyakan dari para pembeli di sini adalah panitia dari Karang Taruna dari tempatnya masing-masing, di tempat tinggal masing-masing untuk berburu dalam partai yang besar. Di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Pram, Arlista dan juga pemirsa, di layar kaca Anda ini terlihat dari sejumlah pembeli yang sedang bernegosiasi begitu kepada pedagang yang menjual di sini. Di mana untuk harga-harga yang ditawarkannya sendiri ini juga cukup menggiurkan sekali, Pram, Arlisa dan juga pemirsa. Di mana untuk harga umbul-umbul seperti yang terlihat di layar kaca Anda, yang tiang ada benderanya
ini dibanderol hanya kisaran Rp12.000 saja. Sementara itu untuk bendera plastik ini dibanderol mulai dari harga Rp100.000 untuk isi 1.000 piecesnya untuk bendera plastik ini. Dan juga untuk bendera kain ini juga beragam yang ditawarkan mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar, ini ditawarkan mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp120.000 saja. Sementara itu untuk baju ini juga dibanderol mulai dari harga Rp300.000 untuk satu lusinnya. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Pram Arlisa dan juga pemirsa, meskipun cuaca di kawasan Pasar ASMK ini cukup panas kondisinya, namun ini sama sekali tidak menyurutkan niat dari para pembeli untuk menyerbu euforia dari kemeriahan perayaan 17 Agustus ini nanti. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Pram Arlisa dan juga pemirsa, bahwa harganya yang murah, lalu juga beragam varian ditawarkan, ini menjadikan kawasan Pasar ASMK masih menjadi destinasi untuk favorit masyarakat untuk berburu perlengkapan dari pernak-pernik dari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan para pedagang pun juga mengaku bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga di atas 50% terkait dengan penjualan di kemerdekaan Republik Indonesia ini. Pram, Arlista. Iya, melaporkan langsung dari Pasar ASMK Jakarta. Terima kasih banyak rekan Salam Rahmat langsung dari lokasi. Pemirsa, jelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, PT Pembangunan Jaya Ancol memberikan potongan harga tiket untuk seluruh unit rekreasi hingga 50%. Ya, pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di IEC.